Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kegiatan kami selama PLP di SMAN 2 Situbondo. Untuk anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Muhammad Zainur Rofiki, NIM 190210101003, Nur Aliasin Maulana, NIM 190210101012. Kemudian ada Iftitahil Firdausyah, NIM 200211101024. Yang terakhir yaitu ada Jasita Umairoh, NIM 200210101096. Untuk topik pembahasan dari kelompok kami yaitu yang pertama ada latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan, keempat pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk topik utama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yang pertama di sini kita akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang sendiri di sini dengan adanya PLP ini diharapkan terbentuknya pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan melalui pengalaman menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan, termasuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. PLP ini tidak menekankan pada penguasaan keterampilan mengajar seperti halnya pada PPL, tetapi PLP ini lebih menekankan pada pemahaman dan penguasaan menyeluruh terhadap situasi dan kondisi di sekolah atau madrasah, baik di luar maupun di dalam kelas. Untuk yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin bahasan yang kedua ada rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah yang kami susun itu terdiri dari beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada kultur sekolah dan protokol kesehatan yang diterapkan. Yang kedua ada visi dan misi. Yang ketiga ada struktur dan tata kerja. Yang keempat ada kegiatan seremonial formal. Terus yang berikutnya yang kelima ada perangkat pembelajaran dan kurikulum. Keenam ada kualitas dan kuantitas fasilitas sekolah. Berikutnya yang ketujuh ada praktik-praktik, pembiasaan dan kebiasaan positif. Dan yang terakhir ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, untuk poin pembahasan tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Yang ketiga, tujuan. Tujuan kegiatan ini yang pertama untuk mengetahui visi dan misi SMA Negeri 2 Situbondo. Yang kedua, mendeskripsikan kultur sekolah dilaksanakan dan protokol kesehatan SMA Negeri 2 Situbondo. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja SMA Negeri 2 Situbondo. Yang keempat, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal SMA Negeri 2 Situbondo. Yang kelima, mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif SMA Negeri 2 Situbondo. Next. Baik, pada topik pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang topik pembahasan di sini, yang pertama akan menjelaskan tentang kultur sekolah dan protokol kesehatan yang diterapkan di SMA Negeri 2 Situbondo. Di SMA Negeri 2 Situbondo ini ada beberapa kultur ya, seperti semangat membaca dengan adanya membaca buku, non mata pelajaran sebelum jam pelajaran berlangsung. Terus nilai-nilai kejujuran dengan adanya kantin kejujuran, dan ada lagi mengenai kebudayaannya itu dengan adanya bulan bahasa yang dimana di acara tersebut itu diperkenalkan beberapa budaya yang ada di Indonesia, terutama di daerah Situbondo sendiri. Untuk protokol kesehatannya sendiri di sini diterapkan 3M di SMA Negeri 2 Situbondo, merupakan wujud untuk memberantas penyebaran COVID-19. Untuk protokol kesehatan sendiri yang diterapkan sudah sesuai dengan anjuran pemerintah ya, yaitu 3M. 3M sendiri ini adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk visi dan misi
Visi sendiri menjadi sekolah yang prima, yaitu prestasi unggul, ramah lingkungan, inovasi iptek, dilandasi insak, mandiri, aktif, dan kreatif. Untuk misi sendiri di sini melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan bimbingan secara efektif dan efisien menuju sekolah yang memenuhi standar nasional. Yang kedua di sini ada menumbuhkan, kembangkan disiplin dan kepedulian sosial terhadap kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler untuk menjadikan peserta didik yang inovatif. Yang keempat, memperdalam iman dan takwa sesuai agama yang dianut. Yang kelima ada menumbuhkan, kembangkan kemandirian sehingga mampu bersaing di era global. Dan yang terakhir di sini memberikan bakal keterampilan hidup, skill untuk mencetak insan yang aktif dan kreatif. Untuk selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya. Baik, untuk berikutnya ada struktur dan tata kerja di SMA Negeri 2 Situbondo. Nah, berikut daftar wakil kepala sekolah SMA Negeri 2 Situbondo tahun pelajaran 2021-2022. Nah, untuk jabatan Wakasek Kurikulum itu dijabat oleh Bapak Dr. Andes Satriono. Untuk Wakasek Sarana dan Prasarana dijabat oleh Bapak Muhammad Nur Budi Hartono. Untuk Wakasek Kesiswaan dijabat oleh Bapak Mas Budi. Dan yang terakhir untuk Wakasek Hubungan Masyarakat dijabat oleh Ibu Mutia SPD MPD. Nah, berikut ada kegiatan seremonial formal yang biasa dilakukan di SMA Negeri 2 Situbondo. Biasa melakukan setiap hari Senin dan beberapa tanggal penting seperti Hari Pahlawan, Hari Guru, Hari Bumi, dan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang biasanya berlangsung di dalam kelas seperti proses belajar mengajar. Sedangkan kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan di luar kelas serta di luar jam pelajaran dengan tujuan membantu peserta didik dalam hal pendalaman serta penghayatan terhadap materi yang telah didapatkan dalam kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya. Nah, kegiatan kokurikuler di SMA Negeri 2 Situbondo itu yang pertama ada kunjungan ke universitas di luar kota bersamaan dengan kegiatan study tour. Yang kedua ada kunjungan ke tempat edukasi saat pengurus OSIS telah selesai masa baktinya atau periodenya dengan mengajak beberapa siswa pilihan. Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Situbondo itu ada 22. Di sini ditampilkan hanya 3, yaitu 1 Ambalan Senopati atau ekskul pramuka, yang kedua Masisda atau ekskul media aspirasi siswa senada, yang ketiga Spektra dan Widya Dharma atau ekskul tari. Nah, dalam ekstra tersebut setiap siswa diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler minimal 1 dan maksimal 3 untuk kelas 10 dan kelas 11, sedangkan untuk kelas 12 tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena kelas 12 akan lebih difokuskan untuk mengikuti berbagai ujian kelulusan. Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA Negeri 2 Situbondo diantaranya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah bel masuk. Selanjutnya, jika siswa dan guru terlambat pada jam masuk sekolah yaitu tepat pukul 6.45, maka pintu gerbang akan ditutup sampai selesainya menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca doa sebelum pelajaran dimulai, melakukan literasi sebelum pembelajaran dimulai pada pagi hari, dan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, yang selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran dan kurikulum di SMA N2 Situbondo. Untuk yang pertama yaitu ada silabus. Untuk keterlaksanaan sudah terlaksana. Untuk yang kedua yaitu ada
rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan juga kelengkapannya itu di sana sudah terlaksana. Tapi untuk RPP di sini masih menggunakan RPPD darurat COVID-19. Yang ketiga yaitu ada program tahunan untuk di SMA 2 Situbondo itu sudah terlaksana. Juga yang terakhir yaitu program semester di SMA 2 Situbondo itu juga sudah terlaksana. Jadi pembelajaran di SMA 2 Situbondo itu untuk saat ini dilaksanakan secara daring atau online, tepatnya pada tahun pelajaran 2020-2021 dengan mencangkup semua persiapan dan kebutuhan pembelajaran secara daring. Selanjutnya yaitu kualitas dan kuantitas fasilitas di sekolah SMA 2 Situbondo. Jadi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan dan mewujudkan tingkat pendidikan peserta didik untuk menjadi lebih baik, tentunya dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kegiatan pembelajaran. Hal ini dikhususkan untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh penghuni sekolah, baik peserta didik maupun pendidik pada saat sebelum, sedang maupun setelah melangsungkan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi didapat kesimpulan dari kegiatan PLP kami yaitu yang pertama praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA 2 Situbondo, diantaranya yaitu membaca doa, melakukan literasi sebelum pembelajaran dimulai pada saat pagi hari, lalu ngaji Yasin setiap hari Jumat di pagi hari. Selanjutnya yaitu pembelajaran di SMA 2 Situbondo itu dilaksanakan secara daring pada tahun pelajaran 2020-2021 dengan rencana pelaksanaan pembelajaran daring atau RPPD darurat COVID-19 dengan kurikulum 2013 yang mana menggunakan pendekatan scientific approach. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.